bahwa anak lain dan sebagainya adalah yang penting adalah anak. Buktinya saya sendiri belum tentu kalau saya mati yang mendoakan anak-anak saya. Bisa saja yang mendoakan anak-anak santri saya. Betul nggak? Seperti itu. Jadi artinya sekarang mumpung kita masih dalam semacam ini, kemudian makna soleh itu sendiri tidak mesti harus pinter ngaji. Soleh itu hatinya baik. Hatinya baik. Orang bodoh hatinya baik, baik enggak? Perempuan cantik hatinya baik, cantik enggak? Perempuan tidak cantik hatinya baik, cantik enggak? Cantik semuanya. Sampai nanti pada akhirnya yang akan dilihat oleh Allah bukan amal kita, bukan sedekah kita, bukan pangkat kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semuanya tidak akan dilirik oleh Allah. Tidak akan dilihat sholat malamnya, tidak. Tidak akan dilihat hafalan Qur'annya, tidak. Tidak akan ditanya berapa kali naik hajinya. Yang langsung dibuka adalah hatinya oleh Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kenapa demikian? Ini, kalau orang hatinya baik, ketika dia ingin berbuat kebaikan, ternyata tidak mampu, tetap Allah tidak melihat hasil kerjaannya, tapi Allah melihat hatinya yang baik. Sekalipun hasilnya tidak baik, tapi hatinya baik, oleh Allah dilihat sebagai kebaikan. Betul? Tapi kalau hatinya jahat, sekalipun dia berbuat baik, itu adalah kejahatan. Betul nggak? Nah, kita menginjak sekarang, di mana kejahatan kita? Kejahatan kita kepada manusia mudah dipahami. Kalau saya menghina seorang cewek di sini, karena desa, nangis, saya menyakiti hati orang. Itu kelihatan air matanya, betul. Tapi kita berbuat jahat kepada Allah, kita tidak pernah merasakan. Selama ini kita melihatnya kesolehan itu hanya sedekah yang banyak, tidak, urusan hati akhirnya. Saya mau bertanya dulu. Kalau penyakit ria itu apa? Ria pamer, dosa enggak? Sebesar apa dosanya? Oke, saya ingin jelaskan dulu bahwa setiap kita akan berbuat baik kepada siapapun, jangan dikira mulus-mulus saja. Karena dulu setan ketika diusir dari sorga mengancam kita semuanya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata setan, wahai Tuhan, aku bersumpah demi kebesaranmu, manusia akan kugoda semuanya. Saking marahnya setan, terusir dari sorga karena gara-gara kakek kita namanya Nabi Adam. Makanya ketika kita mau berbuat baik, menolong orang, jangan dikira semulus itu. Pasti akan banyak hambatan-hambatan. Yuk sekarang kita mau mengasih contoh yang saya alami dan saya catat dan saya sampaikan. Di sini kita bisa membedakan mana kebaikan hati kita. Jadi tidak mesti orang nyumbang terus hatinya baik, belum tentu. Yuk kita uji. Suatu ketika ada orang datang pengemis, badannya banyak orangnya, bawa lalat banyak, baunya busuk. Segera saya ambilkan uang dan saya kasih, lalu suruh saya pergi. Kebaikan bukan? Kenapa?
Karena saya bersegera ngasih uang untuk menyelamatkan hidung saya. Supaya jangan berbau busuk. Bukan kebaikan. Kemudian lagi, ada lagi orang datang. Orangnya saya kenal. Dulu beberapa tahun yang lalu dia pernah menolong saya. Dia minta bantuan, saya bantu, uang tidak ada, saya paksakan pinjam kepada teman. Karena saya merasakan dia orang baik, pernah menolong saya. Ketika saya menolong dia, kebaikan bukan. Bukan. Saya membalas budi kebaikan orang lain. Paham? Sambil paham kan ini aja. Bulannya aja kakak itu ganjaran ini kualitasnya kan. Kualitasnya dulu. Iya kan? Nah, ada lagi orang datang. Dia tidak pernah berbuat baik. Orangnya bagus. Cantik lagi. Saya suruh masuk. Saya ajak ngobrol dulu berlama-lama sampai sore. Baru saya kasih. Kebaikan bukan? Namanya menyelam sambil minum air. Bari nyumbang, bari menikmati kecantikanmu ya. Paham? Allah tahu semuanya, ibu-ibu. Tahu semuanya. Ya. Nah, datang lagi orang tidak pernah berbuat baik, juga tidak kenal, tapi orangnya sopan. Ketika saya membantu, karena anaknya sakit perlu berobat, nggak ada duit 2 juta. Ketika uang saya hitung 2 juta, ada yang nyegol, gila, 2 juta, patang kita. Siapa yang bisik nih? Kata malaikatnya, jangan dengarkan setan tuh. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Ya wis. Sampai ketika akan saya paksakan, masih nawar. Kebanyakan 2 juta tukang gaji, 1 juta gak cukup pada nyumbang pun mah. Hanya nyumbang kok banyak banget sih. Malaikat membantu saya. Sebabnya malaikat selalu berbisik kepada saya karena saya masih selalu kontak dengan Tuhan saya. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perlu itu komunikasi. Udah maju lagi. Tidak tinggal memberikannya saja, masih intervensi saja. Buya Sakur, ngasihkannya nanti, jangan sekarang. Nunggu kalau tamunya sudah banyak. Maksudnya apa nunggu tamunya banyak? Liku-liku untuk menuju kebaikan tidak semudah seperti itu. Beli gampang bagi wong bener. Rangsanya kan untuk gada gitu beneran. Jadi kita punya musuh namanya setan, tapi kita tidak pernah belajar di mana potensi setan. Bagaimana cara menggodanya tidak tahu. Dianggapnya itulah persoalannya. Nah, terakhir yang datang minta tolong itu adalah orang yang dulunya pernah menjahati saya, pernah nipu saya, malah pernah menuduh saya melakukan kejahatan sampai ditangkap di polsek. Tahu apa kata setannya? Saya udah lupa. Yang mengingatkan itu setan. Buya, ingat enggak dulu dia waktu dia kaya raya? Kayak apa menghina kamu, memfitnah kamu. Sekarang mau kau bantu. Kemarahan muncul lagi, betul nggak? Dendam lama lagi.
Malaikatnya bilang, Buya Sakur, ini kesempatan engkau untuk berbuat baik. Oke. Berapa Pak macam bantuannya? 5 juta. Kata setan, seton. Berperang dengan luar biasa sampai saya berkeringat-keringat. Akhirnya alhamdulillah dengan hidayah Allah, dengan kekuatan-kekuatan yang Allah dorong pada kita, akhirnya saya sampaikan. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau kita menolong orang yang dulu pernah berjasa, tidak hebat, betul nggak? Tapi ketika engkau menolong orang yang dulu pernah menjahati kamu, baru engkau orang hebat namanya. Betul? Iya, karena melawan nafsu. Makanya nanti ibu sekalian, yang diperiksa oleh Allah nanti hati kita. Tolong hatimu yang baik. Ini anak-anak kita yang masih gadis-gadis, percaya. Yang membuat auramu menjadi indah itu bukan make up yang kau pakai, tapi kebaikan hatimu.